Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, sahabat matematika. Matematika itu mengasihkan. Selamat bertemu kembali dengan channel Education and Sport. Kali ini kita tidak akan membahas mengenai matematika karena kita akan membahas mengenai tes untuk para guru honorer yang akan mengikuti tes PPPK yang akan dilaksanakan tahun 2021 yang insya Allah kalau tidak ada kendala akan dilaksanakan pada bulan 3. Pada pembahasan kali ini kita khusus membahas mengenai soal-soal kompetensi teknis guru bagian 1. Nanti akan nyambung lagi bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan seterusnya. Untuk soal pertama, tapi sebelum kita masuk ke soal pertama, biar hanya mengingatkan untuk para Bapak, Ibu, untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya agar informasi mengenai pembahasan soal PPPK yang akan disampaikan oleh sahabat matematika tidak ketinggalan. Baiklah, Bapak Ibu, guru honorer, untuk soal yang pertama, di sini ada sebuah soal, ABC-nya pun sudah ada. Soal tersebut seperti belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari, ada pembahasannya, yang A, Skinner, yang B, Ausubel, yang C, Thorndike, dan D, Bandura. Nah, kita lihat pembahasannya. Teori belajar stimulus respon dikemukakan oleh Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Ia mengemukakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul akibat anak mendapatkan pujian atau hadiah atau reward. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan ini, maka untuk isian nomor 1 adalah yang C. Ya, teori yang dikemukakan oleh Thorndike. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Bu Nina akan menyampaikan materi baru dalam kelasnya. Sebelum memulai proses belajar mengajar, Bu Nina memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikannya dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Langkah yang dilakukan Bu Nina termasuk salah satu penerapan teori belajar yang dikemukakan oleh yang A, Brunner, yang B, Thorndike, yang C, Bandura, dan D, Skinner. Kita lihat penjelasannya. Langkah yang dilakukan oleh Bu Nina. Ini Bu Nina. Ibu Nina. Bentar ya. Ibu Nina. Oke.
Langkah yang dilakukan oleh Ibu Nina adalah penerapan pembelajaran berdasarkan teori belajar Thorndike. Salah satu implikasi teori belajar Thorndike dalam kegiatan belajar mengajar adalah guru perlu memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan suatu konsep. Selain itu, guru menerapkan metode pemberian tugas dan latihan atau drill and practice untuk penguatan dan hafalan. Nah, jadi untuk soal yang ini juga sesuai dengan teori dari ahli yang bernama Thorndike. Berarti isiannya untuk yang ini yang B ya. Yang B sesuai dengan penjelasan yang di bawah ini. Kemudian soal selanjutnya. Hebat nak, tingkatkan prestasimu, kata Pak Alip, guru kelas 3 suatu sekolah dasar. Penguatan positif Pak Alip disampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan Pak Alip tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. Thorndike. Kita lihat penjelasannya. Ternyata penjelasannya mengenai teori Skinner. Teori belajar Skinner mengemukakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Kata ucapan Pak Alip tersebut merupakan bentuk ganjaran atau penguatan yang positif atas keberhasilan prestasi anak. Nah, berdasarkan penjelasan yang bawah ini, maka untuk soal yang di atas adalah sesuai dengan teori Skinner ya. Teori Skinner atau C isiannya. Soal selanjutnya, konsep penting dalam teori belajar dari Vygotsky adalah A. Scaffolding dan conditioning, B. Scaffolding dan zona of proximal development atau ZPD. Yang C, zone of proximal development, low effect dan scaffolding. Yang D, reinforcement dan punishing. Kita lihat penjelasannya. Konsep penting dalam teori belajar dari Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development dan topangan atau dukungan dinamis scaffolding. ZPD adalah zona atau area di mana anak dapat berkembang secara mandiri dari apa yang bisa dicapai jika anak tersebut mendapat bantuan yang lain yang lebih kompeten. Bantuan yang bertujuan agar anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan disebut topangan atau dukungan atau scaffolding. Jadi, sesuai dengan penjelasan materi ini, maka isi dari soal tersebut di atas adalah yang B ya, yang scaffolding and zone of proximal development. Ya ibu-ibu, nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pembelajaran yang bermakna
mendorong siswa untuk lebih A. Memahami, mandiri, menghargai, terampil. Nah, kita lihat penjelasannya. Belajar bermakna merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh David Ausubel. Kegiatan pembelajaran bermakna, meaningful learning, akan terjadi jika anak mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, anak tidak hanya menghafal apa yang diajarkan guru atau belajar tak bermakna, rote learning, tetapi anak lebih penting memahami makna atau isi dari apa yang dihafalkan. Berarti sesuai dengan penjelasan yang ini, maka isian yang sesuai adalah yang A. Memahami ya. Memahami. Berarti isiannya yang A. Oke, kita lanjut lagi. Klarifikasi meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, dan meminta jawaban yang lebih relevan adalah bagian dari yang A. Tujuan guru memberikan pertanyaan, yang B. Komponen-komponen memberi pertanyaan, yang C. Fungsi guru memberi pertanyaan, yang D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Kita lihat penjelasannya. Salah satu komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan siswa dinilai guru benar, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, maka guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru diantaranya adalah klarifikasi, meminta siswa untuk memberi alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, dan meminta jawaban yang lebih kompleks. Berarti, sesuai dengan penjelasan di bawah, maka soal di atas ini yang cocok isiannya adalah yang D, ya, teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan oleh guru. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Model pembelajaran berbasis proyek, project based learning, memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait aktivitas siswa dalam model pembelajaran berbasis proyek adalah A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. B. Seluruh aktivitas siswa dilakukan di luar kelas dalam dunia nyata. C. Aktivitas siswa meliputi keterampilan statistika. D. Aktivitas siswa meliputi belajar kelompok. Soal ini kita lihat penjelasannya. Kita tinggal menyamakan aja penjelasannya ya. Penjelasan pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Dalam mengikuti kegiatan ini, siswa dituntut untuk mempunyai keterampilan siswa yang multi aspek. Berarti siswa dituntut memiliki keterampilan yang multi aspek. Dengan demikian maka isiannya yang tepat, yang cocok adalah yang aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. Oke, kita lanjut. Strategi
pembelajaran lebih luas daripada metode karena strategi. Ini pengertian tentang strategi ya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode. Karena strategi ini A terdiri dari semua komponen materi pembelajaran. B. Strategi merupakan implementasi metode. B. Strategi meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. D. Strategi merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Ayo. Ini Ibu silahkan dicermati apa kira-kira isiannya. Boleh di-stopkan dulu. Kalau sudah ada jawabannya, boleh kita jalankan lagi. Kita lihat penjelasan mengenai strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran. Jadi, yang cocok adalah meliputi ya, B meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan ya. Jadi strategi pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Salah satu pengalaman belajar berikut ini sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. B. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. C. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. D. Siswa mengumpulkan data lewat survei dan eksperimen. Nah, silahkan ibu-ibu, bapak-bapak, dipilih dulu apa isiannya. Boleh di stop dulu videonya. Oke, kalau sudah ketemu kita lihat ya. Kita lihat penjelasannya. Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapatkan pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis masalah yakni siswa dapat mempunyai pengalaman dalam mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah, baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan ini, maka isian yang tepat untuk soal di atas adalah yang siswa mendaftarkan masalah tersebut, kemudian mencoba berbagai cara untuk menyelesaikannya. Ya, yang cocok adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Cukup panjang soalnya. Bu Gita membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi Bu Gita ini seorang guru, dia akan mengajar, dia menggunakan model pembelajaran. Dengan caranya, yaitu Bu Gita membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian, jumlah anggota kelompok asal dibuat sesuai dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari. Tiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan
pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Selanjutnya, siswa dalam kelompok ahli mendiskusikan bagian materi tersebut serta menyusun rencana teknik menyampaikan bagian materi tersebut ketika kembali ke kelompok asal. Bu Gita menerapkan model pembelajaran. Nah, jadi Bu Gita ini akan melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Dia menggunakan model pembelajaran apa jika Ibu Gita ini membuat siswanya menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan kelompok asal. Ya, banyaknya kelompok asal ini disesuaikan dengan materi yang akan Ibu Gita sampaikan. Kemudian tiap-tiap siswa yang ada di kelompok asal ini diberi masing-masing satu materi. Ya, masing-masing satu materi. Nah, mereka dalam kelompok asal berdiskusi bagaimana cara menjelaskan materi ini kepada kelompok ahli nanti ya. Jadi dia akan disampaikan pada kelompok asal nanti. Oke, nah jadi Bu Gita ini menggunakan model pembelajaran apa? A. Kooperatif tipe STAD atau STAD. B. Kooperatif tipe Jigsaw. C. Kooperatif tipe TAI atau Team Assisted Individualisasi. D. Kooperatif tipe TTW, Think, Talk, Write. Nah, jadi sebenarnya untuk model pembelajaran ini sangat populer sekali, banyak digunakan karena sangat mengasihkan bagi anak, ya, populer sekali. Kita lihat apa pembahasannya. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan. Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif adalah tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran dengan sintak guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Tiap-tiap kelompok kemampuannya berbeda. Kemudian, jumlah anggota kelompok asal tersebut dibuat sesuai dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari. Tiap siswa diberi tugas untuk mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut dengan kelompok ahli. Selanjutnya, siswa dalam kelompok ahli mendiskusikan bagian materi tersebut serta menyusun rencana teknik menyampaikan bagian materi tersebut kepada kelompok asal. Nah, berarti sesuai dengan penjelasan di bawah ini, maka yang cocok untuk soal di atas atau yang cocok untuk model pembelajaran yang digunakan Ibu Gita adalah model kooperatif tipe Jigsaw. Kita lanjut. Oh, ternyata untuk bagian satu ini soalnya sudah cukup ya. Kita nyambung lagi nanti di bagian kedua. Kita nyambung di bagian kedua, masih tetap tentang kompetensi teknik ya, teknis untuk guru. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk like and subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video permasalahan, pembahasan soal-soal untuk PPPK bagi guru-guru honor. Ya. Jika menurut Bapak Ibu video ini dirasa bermanfaat bagi orang lain, saudara, kawan,
Maka bagikanlah video tersebut, bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, ya, agar semua kebagian informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara, kawan, Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi tes PPPK nanti. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan tekan loncengnya agar informasi ini bisa bersambung terus. Demikianlah saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.